jantungmu. Biarkan aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita bersama-sama kembali belajar merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, mari sebelumnya kita datang kepada Tuhan, kita mau berdoa, kita mau mohon pimpinan, penyertaan Tuhan, biarlah pagi hari ini kita boleh dibukakan pengertian kita, pemahaman kita, sehingga kita boleh memahami, kita boleh mengerti, sehingga kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu, kami rindu Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami pada kesempatan ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh senantiasa ada dalam penyertaan-Mu, dan pagi hari ini kami boleh bersama-sama berbakti, bersatu hati, untuk boleh melayani Tuhan, memuji muliakan nama Tuhan, memberi yang terbaik hanya untuk Tuhan saja. Dan pada kesempatan pagi ini Tuhan, sebentar kami mau duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini tidak hanya sekedar kami dengar, tapi kiranya firman ini boleh tertanam dalam setiap hati kami, boleh melebur dalam sanubari kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi lepas pribadi yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan umat-Mu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang pagi hari ini ada di rumah-rumah, dalam peribadatan pribadi mereka. Biarlah kiranya Tuhan Kau boleh ada di tengah-tengah kami, karena kami percaya Kau Tuhan yang boleh senantiasa ada dalam hati kami. Kami serahkan pagi hari ini Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin sertai kami, sehingga kami boleh penyertaan yang daripadamu. Kami serahkan pagi hari ini hanya dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan buka bagian firman Tuhan kita pagi hari ini. Bagian firman Tuhan kita pagi hari ini diambil dari kitab Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Sekali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita masuk di pekan yang kedua di bulan Desember. Gereja-gereja sedang mempersiapkan yang terbaik untuk menyambut kedatangan Tuhan, menyambut kelahiran Tuhan. Artinya minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama memaknai Natal bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar euforia saja, tetapi bagaimana makna Natal yang sesungguhnya ini boleh benar-benar ada dalam kehidupan kita. Yaitu memaknai inkarnasi Tuhan ke dunia ini, meneladani seperti apa yang Tuhan lakukan sepanjang pelayanannya di dunia ini. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari kita mau belajar bersama-sama. Ketika kita masih ada di dunia ini, seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, diperhadapkan dengan berbagai tantangan, tanpa terkecuali mungkin saat ini. Saya tidak pernah tahu apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan, apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang saat ini sedang pergumulkan. Tapi saya mau katakan bahwa seberat apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun tantangan yang mungkin saat ini kita hadapi, kita masih punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Allah yang Immanuel. Tema Natal kita tahun ini adalah Immanuel. Allah menyertai kita. Kita punya Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan saya dan saudara. Buktinya sampai saat ini kita masih boleh ada. Ketika tahun ini banyak orang menyebut ini menjadi tahun yang penuh dengan cobaan. Ada pandemi yang datang, tidak hanya bagi bangsa kita, di seluruh dunia bahkan. Bahkan kalau kita perhatikan media akhir-akhir ini, banyak terjadi bencana alam, tanah longsor, gunung meletus, banjir di mana-mana. Banyak kerusuhan di mana-mana, terjadi provokasi di mana-mana. Banyak orang berbicara tahun ini merupakan tahun yang penuh dengan pencobaan. Tetapi saya mau katakan seperti minggu yang lalu saya sampaikan bahwa kita punya Allah yang Immanuel. Buktinya apa? Sampai saat ini Bapak Ibu Saudara dan saya masih ada di tempat ini. Kita sedang mempersiapkan Natal, sedang mempersiapkan kelahiran Tuhan. Mari kita memaknai itu dengan makna yang benar dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut dengan apa yang saat ini sedang kita rasakan, tapi berdirilah kokoh di tengah tantangan yang boleh ada, karena kita punya Allah yang
Immanuel. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini diambil dari bagian firman Tuhan diambil dari pasal yang kelima dari kitab Efesus di ayat yang ke-15 tadi katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Bapak Ibu Saudara, ketika berbicara tentang kata memperhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup, ini berbicara tentang bagaimana kita menjalani kehidupan kita selama di dunia. Tidak usah jauh-jauh, mari kita lihat keberadaan saya dan saudara, keberadaan kita. Sepanjang tahun ini, Bapak Saudara, tidak usah jauh-jauh. Sepanjang tahun ini, di tengah situasi yang saat ini terjadi, bagaimana cara pandang kita? Apakah cara pandang kita sudah memiliki cara pandang yang benar? Nah, kita akan lihat dari bagian firman Tuhan pagi hari ini, dari kitab Efesus pasal yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, surat ini khususnya ditulis oleh Rasul Paulus, ditujukan kepada jemaat Tuhan di Efesus. Kenapa kok ditujukan kepada jemaat Tuhan di Efesus? Memangnya ada apa dengan jemaat Tuhan di Efesus? Bapak Saudara, ketika itu ia sedang berada dalam penjara ketika menuliskan bagian firman Tuhan ini. Dia mendengar pesan tentang apa yang dialami oleh jemaat di Efesus. Tujuan, maksud dari surat ini adalah untuk menguatkan, mengingatkan, tentunya menguatkan iman jemaat Tuhan agar tidak terpengaruh oleh berbagai hal. Seperti praktek penyembahan kepada dewa-dewa dan kepada Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Kita sudah pernah belajar ya tentang 7 jemaat di Asia Kecil. Ada jemaat Efesus di sana. Dikatakan jemaat Efesus ini jemaat yang luar biasa. Secara kepandaian berteologi, ini orang-orang di sana ini pandai. Tapi kenapa kok Tuhan tetap cela mereka? Karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Kalau kurva, biasanya kalau kita belajar, semakin hari seharusnya tingkatan kita semakin pintar, semakin pandai, semakin bijaksana dalam mengelola sesuatu, semakin dewasa. Ini kurvanya orang ya kalau belajar. Tetapi orang-orang di Efesus ini berbalik, Bapak Saudara. Keimanan mereka semakin hari bukan semakin meningkat, kedewasaan rohani mereka semakin hari bukan semakin meningkat, tetapi mengalami kemerosotan iman. Itulah sebabnya Tuhan mencela mereka kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu tentang jemaat mula-mula, tentang jemaat di Efesus. Karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Nah, untuk itulah Rasul Paulus pun juga menuliskan pesan buat orang-orang di sana di tengah praktek-praktek yang sedang terjadi pada waktu itu, supaya mereka menguatkan iman mereka, tidak terpengaruh oleh berbagai hal, oleh praktek-praktek penyembahan dewa-dewa dan kepada Kekaisaran Romawi. Kita tahu bersama kondisi pada waktu itu. Banyak dibangun kuil-kuil di Asia Kecil pada waktu itu, khususnya kota Efesus menjadi kota utama Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Ini bukan menjadi hal yang asing. Praktek ini memang umum dilakukan oleh masyarakat pada waktu itu karena pengaruh budaya Romawi, budaya Yunani yang ada di Asia Kecil pada waktu itu, khususnya di Efesus. Belum lagi ditambah kondisi moralitas bangsa yang begitu merosot. Karena godaan lingkungan yang ada di sekeliling mereka, orang-orang yang melakukan percabulan dianggap sebagai salah satu ibadah bagi dewa-dewa mereka pada waktu itu. Akhirnya menjadikan kemerosotan iman mereka semakin hari bukan semakin dewasa, tetapi justru semakin jauh daripada Tuhan. Ini yang terjadi di Efesus pada waktu itu. Semakin hari budaya mistis, budaya okultisme ini semakin menyebar di masyarakat kota Efesus pada waktu itu. Dengan sangat kuat. Ini realita ya Bapak Saudara. Pengaruh buruk itu seperti virus. Datangnya tidak diduga tapi nyebarnya cepat. Kalau hal yang baik seringkali kita perlu belajar, perlu setia, perlu taat, perlu konsistensi. Tetapi kalau hal yang buruk, hal-hal yang tidak benar, tidak usah belajar, ya wis pinter. Artinya seperti itu. Ini yang terjadi pada waktu itu. Mulai menyebar ke seluruh Efesus pada waktu itu. Bisa dikatakan hampir sebagian penduduknya adalah seorang tenun. Seorang tenung. Dikatakan hampir sebagian penduduk Efesus pada waktu itu adalah tukang-tukang sihir dengan segala praktek okultismenya. Karena budaya, karena pengaruh budaya pada waktu itu. Belum lagi diperhadapkan dengan maraknya ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu yang mulai berdatangan pada waktu itu.
Sama seperti kalau kita belajar tentang jemaat di Asia Kecil, ada ajaran Nikolaus, ada ajaran Isabel yang waktu itu mulai masuk ke beberapa kota di Asia Kecil. Yang mulai menyimpang dari ajaran Tuhan. Mulai muncul ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu yang berusaha membelokkan jalan Tuhan yang dipegang oleh jemaat di Efesus pada waktu itu. Nah, seperti itulah keadaan yang terjadi pada waktu itu. Paling tidak ini menjadi gambaran bagi kita sekalian tentang jemaat Efesus pada waktu itu. Jemaat yang dikatakan tinggal di kota yang besar, tapi ternyata pengaruh lingkungan itu begitu berdampak dalam kehidupan mereka. Lah untuk itulah Rasul Paulus tergerak hatinya, walaupun pada waktu itu dia pun sedang mengalami permasalahan dalam hidupnya. Dia sedang dipenjara ketika menulis pesan ini. Tapi dia punya hati untuk jemaat Tuhan di Efesus. Ini menjadi gambaran orang-orang di Efesus pada waktu itu. Di tengah ketaatan mereka, mereka sedang diuji oleh lingkungan yang semakin jauh daripada Tuhan. Bisa dibayangkan ketika mereka tidak memiliki dasar yang kuat, tidak memiliki pondasi yang teguh, pasti akan mudah sekali. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi, seringkali hal yang buruk, hal yang tidak baik ini mudah sekali, sama seperti virus yang mudah sekali menyebar. Datangnya kapan tidak tahu, tiba-tiba sudah terjangkit. Tapi hal yang baik ini seringkali susah. Nah, ini menjadi gambaran Efesus pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita kalau dibandingkan dengan keadaan yang terjadi pada masa sekarang? Manakah keadaan yang lebih baik? Pada masa itu, dibandingkan dengan masa sekarang, kira-kira mana yang lebih baik? Mungkin ada orang yang bilang, lebih baik masa sekarang toh Pak. Zaman sekarang praktek-praktek kayak gitu sudah tidak ada. Praktek-praktek okultisme itu sudah tidak kayak dulu. Atau mungkin ada orang yang bilang, masih baikan dulu Pak. Alasannya A, B, C, D, E. Ini itu. Kira-kira mana yang lebih baik Bapak Saudara? Ketika dibandingkan dengan keadaan yang terjadi pada masa kini. Mana keadaan yang lebih baik Bapak Saudara? Saya mau katakan Bapak Saudara, keadaan masa sekarang pun tidak lebih baik daripada waktu itu, Bapak Saudara. Karena apa? Sejak dari semula, manusia sudah membawa dosa dalam dirinya. Ada kehendak untuk melakukan dosa. Ada natur dosa yang menempel dalam diri setiap orang. Bapak Saudara, dosa ini memang sudah sejak dari zaman dahulu, sejak dari zaman Adam, turun-temurun sampai saat ini. Sudah ada nempel dalam dirinya manusia. Tidak hanya dulu, sekarang pun ada. Hanya yang membedakan adalah nilai di dalam orang memandang dosa. Hanya nilai di dalam orang yang memandang dosa ini yang berbeda. Kalau di masa sekarang, cara orang menempatkan dosa ini semakin mengerikan. Kalau saya mau katakan, saudara. Kenapa kok semakin mengerikan? Karena orang-orang yang melakukan kejahatan dan melawan Tuhan justru merasa bahwa ia sedang melakukan satu kebenaran menurut dirinya. Contohnya apa Pak? Tidak usah dikasih contoh, kita bisa lihat sekeliling kita, saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan media akhir-akhir ini. Banyak permasalahan terjadi, banyak provokasi-provokasi terjadi. Merasa diri benar. Yang salah merasa benar, yang benar dipersalahkan. Ada yang bawa-bawa agama. Ini yang tidak benar, Bapak Saudara. Maka seperti halnya jemaat Efesus pada waktu itu, perjuangan orang-orang percaya di masa sekarang pun tidak kalah beratnya. Jangan berpikir sekarang itu berbeda, Pak. Kita zaman kasih karunia. Benar, kita zaman kasih karunia, tetapi kembali lagi dalam respon diri kita. Mau enggak kita lebih baik lagi? Perjuangan kita sebagai orang percaya di masa sekarang pun enggak kalah beratnya dibanding orang-orang pada masa itu. Makanya ketika Rasul Paulus menulis suratnya ini, melalui suratnya ini, ia mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Kalau kita perhatikan di ayat selanjutnya, di ayat 16, di sana dikatakan apa? Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Makanya Rasul Paulus pergunakan kata ini, hari-hari ini adalah
jahat. Karena apa? Apa yang dimaksud, Bapak Saudara? Yang dimaksud adalah bukan semata-mata hari-hari yang sukar, hari-hari yang berat yang kita jalani saja. Dari waktu ke waktu saat ini menghadapi tantangan, bukan itu saja hari-hari jahat, tetapi juga berbicara tentang hari-hari sukar yang terjadi di akhir zaman. Seperti yang terjadi sekarang ini, Saudara. Di pasal yang kelima ini Rasul Paulus menekankan tentang fungsi keberadaan orang percaya. Saudara, disadari atau tanpa kita sadari, kita ini sudah mulai muncul tanda-tanda akhir zaman. Sudah mulai muncul ajaran-ajaran sesat, guru-guru palsu. Ada orang yang mengaku dirinya nabi. Ada orang yang merasa dirinya selalu benar. Menganggap yang lain itu salah. Salah pun dianggap benar. Artinya dunia sudah mulai dibolak-balikan. Makanya Rasul Paulus katakan hati-hati, hari-hari ini adalah hari yang jahat. Paulus di sini menekankan tentang fungsi keberadaan orang percaya. Siapa? Saya dan saudara. Keberadaan kita ini loh, sebagai pribadi yang berdampak nantinya. Nah, untuk menyadari akan pentingnya peran apa yang seharusnya dilakukan oleh anak-anak terang, saya dan saudara, ketika mengetahui kondisi yang terjadi, maka apa yang harus kita lakukan, Bapak Saudara? Kita harus memandang lebih dalam lagi. Tidak hanya sebatas penglihatan kita, oh aku lihat seperti itu salah. Apa yang kita pandang salah belum tentu itu benar loh menurut Tuhan. Apa yang kita pandang baik menurut kita belum tentu tepat loh menurut Tuhan. Makanya bagian firman Tuhan pagi hari ini saya berjudul memandang lebih dalam. Karena realitanya banyak orang hanya memandang sebatas matanya melihat. Tapi tidak mampu melihat lebih dalam. Kita harus bisa membedakan antara melihat dan memandang. Tuhan mau kita memandang lebih dalam. Kalau memandang artinya berfokus, dipandang sungguh-sungguh, diperhatikan, diobservasi dengan sungguh-sungguh. Sehingga kita tahu detailnya seperti apa. Bukan hanya sekedar melihat. Kalau melihat itu cuma melirik, Bapak Saudara. Tidak dipastikan dengan sungguh-sungguh. Pokoknya tahu, langsung pergi. Seperti itu. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita pagi hari ini, Bapak Saudara. Di tengah situasi, di tengah kondisi hari-hari yang jahat saat ini, ketika dunia menawarkan dengan berbagai hal yang seringkali menggoda manusia, menggoda saya dan saudara, apa yang harus kita lakukan? Apa respon hati kita? Bapak Saudara, di tengah hari-hari yang jahat ini Tuhan mau kita tidak melalaikan sedikit pun fungsi penglihatan atau pandangan mata kita. Tuhan mau kita memandang lebih dalam. Banyak orang percaya hari-hari ini memandang segala sesuatu seperti layaknya orang-orang biasa memandang. Yus, aku hanya melihat, tak lihat seperti itu, salah ya salah. Sekali lagi saya katakan Bapak Saudara, yang baik menurut kita belum tentu itu baik menurut Tuhan. Belum tentu itu tepat untuk saya dan saudara. Tugas kita bukan sebagai orang percaya bukan hanya sekedar melihat. Bukan hanya sekedar melihat saja. Tapi lebih daripada itu. Memandang lebih dalam. Ketika berbicara memandang lebih dalam ada unsur-unsur di dalamnya. Ada ketajaman, ada kejelian, ada fokus, ada sudut pandang yang benar. Yang harus ada dalam kehidupan kita yang hari-hari ini sudah semakin kurang diperhatikan. Banyak orang hanya memandang sebatas matanya melihat. Lewat pesannya pagi hari ini, Tuhan mau kita lebih membelalakkan mata kita. Bagaimana itu membelalakkan? Mentelang Bapak Saudara. Didelok tenanan. Dilihat sungguh-sungguh, difokuskan pandangannya. Tuhan mau kita membelalakkan mata kita, dibuka benar matanya. Bukan hanya mata jasmani, tetapi kerohanian kita pun juga dipakai. Agar mata kita menjadi mata yang tajam, untuk melihat, untuk menimbang, jeli memperhatikan, fokus dan memiliki sudut pandang yang benar dalam memperhatikan segala sesuatu. Nah, untuk itu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Sebagai orang-orang percaya supaya kita memiliki pandangan yang benar, supaya kita mampu memandang lebih dalam lagi, sehingga dalam pandangan kita ini ada ketajaman, ada kejelian, ada fokus yang benar. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Saudara? Beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan pesan Tuhan pagi hari ini.
Supaya apa? Agar kita menjadi orang yang bijaksana. Agar kita menjadi pribadi yang bijak, yang mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita boleh benar-benar nangkep visinya Tuhan. Bukan hanya sebatas ambisi kita. Tapi benar-benar hidup oleh visinya Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita akan perhatikan bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mari kita akan perhatikan dari kitab Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-15. Bagian firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, kita akan perhatikan sekali lagi. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, penggalan pertama dikatakan demikian ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, Bapak Saudara, ini menjadi pesan Tuhan yang pertama pada kesempatan pagi hari ini. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan bagian firman Tuhan pagi hari ini. Supaya kita boleh mengerti kehendak Tuhan. Sehingga kita mampu melihat dengan benar, memandang lebih dalam. Yang pertama adalah apa? Pertama-tama kita harus belajar mengamat-amati diri sendiri. Apakah sudah menangkap apa yang seharusnya kita tangkap? Mari kita lihat kedalaman diri kita sendiri terlebih dahulu. Diamat-amati, dilihat. Bagian firman Tuhan ingatkan, perhatikanlah dengan sama. Kata memperhatikan berarti bukan hanya sekedar delok, bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar melirik, tetapi benar-benar memandang, memperhatikan. Kata memperhatikan berarti dilihat secara detail, secara sungguh-sungguh. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu kalimat singkat di dalam menerapkan arti kata memperhatikan dengan seksama. Mengamat-amati diri kita sendiri. Apakah kita sudah menangkap apa yang seharusnya kita tangkap? Berkaitan dengan judul bagian firman Tuhan pagi hari ini. Memandang lebih dalam. Ketika memandang lebih dalam berarti ada fokus di situ. Bukan hanya sekedar melihat, tapi memperhatikan. Ada fokus, benar-benar diobservasi, dilihat dengan sungguh-sungguh, dengan jeli. Bapak Saudara, ketika kita berbicara tentang kejelian, memiliki mata yang jeli adalah berarti bukan hanya sekedar melihat, tetapi mata yang jeli adalah mata yang memberi perhatian penuh kepada hal-hal tertentu secara detail. Benar-benar fokus memperhatikan. Sehingga benar-benar memahami, benar-benar mengerti, menangkap apa yang harusnya ditangkap. Kalau kita ibarat ke gereja, bukan hanya sekedar datang, duduk, tapi benar-benar mendengarkan dengan fokus. Mendengar dengan mendengarkan dengan sungguh-sungguh itu berbeda ya. Kalau mendengar hanya sekedar orang ngomong, benar didengar. Tapi mendengarkan dengan sungguh-sungguh berarti kita terlibat di dalamnya. Memperhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Bagian firman Tuhan ingatkan memperhatikan diri kita sendiri untuk kemudian disandingkan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang Tuhan mau. Ketika kita memandang, ketika kita mendengarkan kebenaran firman, Tuhan mau kita melihat kedalaman diri kita sendiri. Memandang keberadaan kita dengan sungguh-sungguh, kemudian menyandingkan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu yang benar. Sudah belum sih firman ini benar-benar hidup di dalam kehidupanku? Sama seperti apa yang Tuhan firmankan. Minggu yang lalu kita belajar bagaimana kita hidup dalam teladannya Kristus. Apa salah satunya Tuhan tidak mementingkan dirinya sendiri? Allah kita Allah yang rela berkorban. Apalagi masih banyak lain yang harus ada dalam kehidupan kita. Menangkap apa yang seharusnya kita tangkap. Disandingkan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sudah belum sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Itu yang benar. Tetapi realitanya apa? Tidak sedikit orang seringkali memandang dirinya sendiri disandingkan dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Tapi menyandingkannya dengan menilai orang lain. Itu yang salah. Aku punya lebih daripada orang itu. Artinya ketika disandingkan dengan orang lain, apa yang lebih menonjol? Merasa diri lebih dari yang lain. Yang kelihatan kelebihannya daripada orang yang lain. Tapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita mengesampingkan itu. Tuhan mau kita menangkap apa yang perlu ditangkap. Sesuatu yang benar yang seharusnya ada dalam kehidupan saya dan
saudara. Makanya Tuhan mau, bagian firman Tuhan ingatkan kepada kita supaya kita memperhatikan diri kita dengan seksama. Bukan seperti orang bebal, tapi seperti orang yang arif. Yang menyandingkannya dengan Tuhan. Sebagaimana apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Sehingga kita boleh tahu, kira-kira yang tak lakukan ini sudah benar apa belum. Standarnya Tuhan. Berdasar kebenaran firman Tuhan. Bukan diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalimat perhatikan dengan seksama yang tertulis dalam ayat yang ke-15. Di sini sedang menekankan pentingnya seorang percaya memandang segala sesuatu dengan amat jeli. Secara detail. Bukan hanya sebatas penglihatannya, oh seperti ini. Enggak. Bukan hanya sebatas melihat. Tapi benar-benar fokus memandang. Memperhatikan. Seperti seorang yang sedang mengobservasi sesuatu benda dengan kaca pembesar. Didelok dengan sungguh-sungguh, saudara. Diperhatikan sungguh-sungguh. Seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya. Dianalisa sungguh-sungguh. Sakitnya apa? Jadi tidak serta-merta, oh batuk, ini. Apalagi sekarang sudah ini ya, musim pandemi corona. Perlu diobservasi sungguh-sungguh. Ada cek rapid, ada swab test. Nggak bisa. Oh aku meriang Pak dokter. Batuk-batuk, sesak napas. Langsung corona. Apakah bijak? Enggak. Enggak seperti itu. Perlu dikaji lebih dalam. Perlu diobservasi lebih lagi. Makanya perlu pandangan yang lebih dalam. Memandang lebih dalam. Ini pula yang harus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kalimat perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup adalah tentang apakah diri kita sudah menangkap maksudnya Tuhan atau belum. Apakah kita sudah menangkap visinya Tuhan atau belum. Ketika kita berbicara tentang visi Tuhan, hati-hati. Harus benar-benar visinya Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan. Jangan sampai ketika kita hidup menangkap visi Tuhan, tapi dibumbui dengan ambisi pribadi kita. Pada akhirnya ada tendensi di balik itu semua. Ingat bagian firman Tuhan yang saya sampaikan minggu yang lalu. Ketika kita punya motivasi yang tidak benar, walaupun itu menangkap visinya Tuhan, pada akhirnya akan dibumbui dengan ambisi pribadi kita. Akhirnya yang terjadi apa? Hanya muncul obsesi dalam diri. Ketika obsesi dalam diri muncul ya, apa yang menguntungkan buat diriku sendiri? Itu tidak mencerminkan karakter Kristus. Karena karakter Kristus, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu memandang lebih dalam. Kita perlu perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Bukan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Yang menyandingkan apa yang ada dalam kehidupan kita ini. Apa yang ada dalam pandangan kita ini. Dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga standar kita bukan standar dunia. Tapi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya dan saudara. Pertanyaannya, sudahkah kita memperhatikan cara kita melangkah? Sudahkah kita memperhatikan cara kita bertindak? Ketika menghadapi tantangan dalam hidup kita? Ketika kita ada di masa-masa yang sulit? Sudahkah kita memperhatikan cara kita menjalani hidup ini? Oh sudah Pak, sampai saat ini aku setia. Datang ke gereja, baca firman. Apakah itu cukup? Bapak Saudara, itu semua tidak akan ada artinya ketika kita fokus pandangan kita tidak mengarah kepada Tuhan. Arahkan fokus pandangan kita hanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Nah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita melihat kedalaman hati kita. Melihat kehidupan kita. Apakah kita seorang percaya yang hanya menjalani hidup ini dengan prinsip asal jalan saja. Wis pokoknya melaku ae. Pasrah marang Gusti. Pasrah pada Tuhan itu benar, Pak Saudara. Tapi yo ndak pasrah bongkoan. Kita pun juga harus punya usaha. Melangkah. Mau ada kemauan, ada kepastian dalam perjalanan kita. Bukan asal jalan saja tanpa tahu
apa yang Tuhan kehendaki bagi kita. Kalau itu yang kita lakukan, saya katakan kita ini orang bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu apa yang dia lakukan itu benar atau salah. Itu orang bodoh. Bukan itu yang Tuhan mau. Tapi Tuhan mau kita benar-benar memandang dengan benar. Sehingga kita boleh benar-benar berjalan dengan Tuhan. Karena kita ini siapa toh? Saya dan saudara kita ini rekan sekerjanya Tuhan. Jangan sampai kita gagal hanya karena ambisi pribadi. Saudara, gagalnya seseorang mengobservasi dirinya dengan cara yang benar hanya akan menjadikan tidak lebih seperti orang yang bodoh. Karena apa? Orang yang bodoh itu orang yang tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ditabrak semua. Bodoh di sini bodoh dalam artian adalah orang yang tidak mengetahui apa-apa. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Sudahkah kita menjadi pribadi yang benar-benar mengobservasi diri kita sendiri? Sudah tahu kemana arah kaki kita nantinya akan melangkah? Apakah benar-benar menangkap visinya Tuhan? Sudahkah kita menjadi pribadi yang menangkap apa yang seharusnya kita tangkap? Bukan hanya menangkap apa yang kita mau saja. Menangkap itu bukan hanya apa yang kita mau saja, tapi apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Baik, tidak baik waktunya. Karena itu yang membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang lebih dewasa di dalam Tuhan. Nah, ini menjadi pesan Tuhan yang pertama dalam kehidupan kita. Belajar mengamat-amati diri kita sendiri. Memperhatikan dengan seksama keberadaan saya dan saudara. Bukan seperti orang yang bebal, tapi seperti orang yang arif. Apakah kita sudah menangkap apa yang seharusnya kita tangkap atau belum? Pada akhirnya semuanya kembali dalam diri kita, saudara. Maukah kita berjalan bersama dengan Tuhan? Maukah kita melangkah dalam jalan yang benar? Atau kita mau ikuti ego pribadi kita? Merasa diri paling benar, merasa diri paling bisa. Kalau itu yang masih ada dalam diri kita, saya katakan kita gagal mengobservasi diri kita. Berarti kita masuk dalam kategori orang yang bodoh. Orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang sok tahu. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita mengobservasi diri kita. Belajar dari kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang semakin dewasa. Menjadi pribadi yang benar. Menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini pesan Tuhan yang pertama. Yang kedua, yang terakhir. Efesus pasal 5 ayat yang 15. Masih ayat yang sama. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang yang arif. Tapi saudara, kalau yang pertama tadi kita harus mengamati diri kita sendiri. Sehingga kita boleh menangkap apa yang harus kita tangkap, saudara. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang dewasa. Karena kita mampu memandang dengan benar. Mampu memandang lebih dalam. Bukan hanya sekedar melihat. Bukan hanya sekedar melirik apa yang baik menurut kita. Tapi benar-benar memandang dengan fokus yang benar. Menatap dengan jeli apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kita harus belajar mengamat-amati apa yang sedang terjadi dan apa yang Tuhan sedang lakukan. Mengamat-amati apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dan mengamat-amati apa yang Tuhan sedang lakukan. Bapak saudara, kembali lagi. Pandangan kita. Tuhan menuntut pandangan kita memandang lebih dalam. Dalam satu tujuan yang benar. Melihat lebih jeli. Lebih fokus. Nah, ketika kita melihat lebih jeli, berarti kita harus punya mata yang jeli. Makna mata yang jeli. Makna lain mata yang jeli adalah mata yang cepat untuk mengenali. Jeli. Ngerti apa yang benar. Tepat sasaran. Mampu mengenali dengan benar. Artinya apa Bapak Saudara? Belajar menangkap apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Dan segera mengambil tindakan untuk melakukan sesuatu. Artinya fokus kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi lihat sekitar kita. Memandang dengan cara yang benar. Melihat dengan mata yang jeli. Sehingga kita cepat untuk mengenali. Sehingga kita mampu tepat mengambil tindakan yang benar. Tentunya sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tidak mengutamakan ego pribadi kita. Kalau orang Jawa bilang gerusah-gerusu.
Kalau punya masalah, punya permasalahan dalam hidupnya, tidak mikir panjang, wes langsung ini, langsung ngono. Tapi tidak melihat ke depan nanti dampaknya seperti apa. Saudara, Tuhan mau kita punya cara pandang yang benar. Fokuskan arah pandangan kita kepada Tuhan. Sehingga selalu mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita ingat Bapak Saudara, kita lihat kembali bagian firman Tuhan. Kita ingat sosok Nehemia Bapak Saudara. Ketika di pembuangan, Nehemia ini mendengar kabar tentang kondisi Yerusalem yang sedang porak-poranda. Maka apa yang dilakukan oleh Nehemia? Apakah dia melakukan ambisi pribadinya sesuai dengan kehendak dirinya sendiri? Tidak. Ketika dia dalam pembuangan, dia mendengar Yerusalem ini porak-poranda. Yang dia lakukan adalah segera mengambil tindakan. Untuk apa? Datang berdoa. Mohon kepada Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu untuk bangsanya. Datang kepada Tuhan, cari Tuhan. Tidak mementingkan dirinya sendiri, tidak merasa dirinya bisa. Walaupun seringkali Bapak Saudara kita merasa, aku mampu, ngapain aku ikut Tuhan, ngapain aku minta tolong Tuhan kalau aku bisa atasi sendiri. Tapi jangan pernah lupa, Bapak Saudara, segala apa yang ada di dunia ini semua atas izin Tuhan. Kita pun perlu izin Tuhan. Dalam kitab Yakobus pun dikatakan jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah melalaikan Tuhan dalam keseharian kita. Ingat Tuhan, sepandai-pandainya kita, sepintar-pintarnya kita, segala apa yang boleh ada dalam kehidupan kita bukan dari diri kita sendiri, tapi semuanya diberikan Tuhan. Itu yang harus kita ingat, Bapak Saudara. Mari kita belajar dari kehidupan Nehemia. Ketika dalam masa pembuangan, dia mendengar apa yang terjadi dengan Yerusalem. Dia tidak serta-merta mengemukakan egonya. Oh ini, oh itu, enggak. Tapi dia datang, duduk, diam, berdoa kepada Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan. Berdoa supaya Tuhan memberikan pencerahan. Supaya Tuhan berikan dia pandangan supaya dia dapat melakukan sesuatu untuk bangsanya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini apa yang kita tangkap berkaitan dengan berbagai peristiwa yang hari-hari ini sedang terjadi bagi kota kita, bagi bangsa kita, di tengah situasi yang terjadi saat ini. Saya yakin dan percaya kita pun merasakan hal yang sama. Di awal tadi saya katakan banyak orang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang penuh dengan cobaan. Banyak bencana. Ada wabah di mana-mana. Orang tidak bisa merayakan hari rayanya. Orang tidak bisa mudik, tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Seringkali ini yang menutup akal pikiran kita sehingga melakukan semua maunya kita. Tanpa berpikir dua kali. Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita berpikir dewasa. Datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Seringkali gereja-gereja Tuhan saat ini sedang mempersiapkan Natal, Bapak Saudara. Walaupun tidak tahu nanti apakah semuanya bisa merayakan Natal. Di tengah situasi yang terjadi saat ini, dibutuhkan hati yang bijaksana. Saat biasanya di bulan Desember sudah mulai meriah, tapi harus Natal tahun ini dibalut dengan kesederhanaan. Tapi itu yang Tuhan mau. Natal pertama 2000 tahun yang lalu pun dibalut dengan kesederhanaan. Ketika Tuhan lahir ke dunia, dia lahir di kandang domba, beralaskan kain lampin. Tapi dia mampu membawa kedamaian bagi seluruh dunia. Dia datang menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Saat ini pun Tuhan mau, di tengah kesederhanaan yang ada ini, kita boleh memberi yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan tidak melihat kemewahannya, Tuhan tidak melihat kemeriahannya, tapi Tuhan melihat hati saya dan saudara. Makanya mari kita memaknai Natal tahun ini dengan makna yang sesungguhnya. Bagaimana karakter Kristus itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu memandang lebih dalam. Ketika kita mampu memandang lebih dalam. Tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Melihat apa yang terjadi saat ini. Apa yang sedang Tuhan lakukan. Kita percaya bahwa saat ini Tuhan sedang bekerja. Masalah bukan hanya bangsa kita, bukan hanya kota kita, bahkan di seluruh dunia. Kita percaya Tuhan sedang bekerja. Tapi pun Tuhan mau kita juga bijaksana. Mari kita melihat keberadaan kita, Bapak-Bapak Saudara.
Apa yang kita tangkap berkaitan dengan peristiwa hari-hari ini yang sedang terjadi bagi kota kita, bangsa kita, kehidupan kita, keluarga kita, mungkin pekerjaan kita terkena dampaknya. Bapak Ibu Saudara, mari kita observasi semuanya itu dan jangan biarkannya lalu segera ambil bagian di dalamnya. Jangan menjadi tipe orang yang hanya menonton apa yang sedang terjadi. Wes terserah, aku nggak mau tahu. Atau jangan pula menjadi orang yang tidak mau tahu dengan apa yang sedang terjadi. Urusan-urusanmu, bukan urusanku. Tapi jadilah orang yang ikut ambil bagian dalam menjadikan sesuatu itu terjadi atau terlaksana. Jadilah pribadi yang senantiasa mengerti, ikut terhubung dengan apa yang ada di sekeliling kita. Percayalah pada kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan yang boleh memampukan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tentu tidak mau dikatakan sebagai orang percaya yang bodoh, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang tidak ngerti apa-apa, dan tidak mau tahu dengan segala apa yang terjadi. Melalui bagian firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan mau ingatkan Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang peduli, orang-orang percaya yang mengerti, orang-orang percaya yang memandang lebih dalam lagi, yang mau mengobservasi dirinya dan menyelaraskannya dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan berdasar dirinya sendiri, tapi apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah yang dikatakan sebagai orang-orang percaya yang arif, bukan orang yang bebal. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam suasana Natal di bulan-bulan penuh sukacita ini, walaupun kita di tengah situasi yang tidak memungkinkan, tapi mari kita mengobservasi diri kita sendiri, Bapak Saudara. Kita memaknai Natal dengan makna yang sesungguhnya. Melihat apa yang ada di sekeliling kita. Melihat, memandang lebih dalam lagi. Sehingga kita boleh memiliki hati yang bijaksana yang daripada Tuhan. Tidak mementingkan ego pribadi kita. Tapi kita boleh mementingkan kebersamaan. Kita boleh memaknai Natal dengan penuh bijaksana. Sukacita yang daripada Tuhan nantinya boleh ada dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Bila kiranya bagian firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Sehingga ini boleh menjadi dasar bagi kita untuk kita boleh terus melangkah dalam penyertaan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman ini tidak sia-sia. Biarlah firman ini boleh merasuk dalam setiap kehidupan kami. Melebur menjadi satu dengan sanubari kami. Sehingga ketika kami nanti pulang, kami boleh menerima berkat yang daripada-Mu. Biarlah berkat firman ini boleh ada dalam kehidupan kami. Yang menjadi dasar bagi kami untuk kami boleh melangkah hari lepas hari. Kami menyerahkan setiap keberadaan kami Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana, sehingga di bulan yang penuh sukacita ini Tuhan kami boleh merayakan Natal dengan kesungguhan hati kami, memaknai Natal, makna Natal yang sesungguhnya boleh ada, hadir di tengah-tengah hati kami. Kami menyerahkan setiap pribadi lepas pribadi setiap umat-Mu. Biarlah kasih sukacita penyertaan yang daripada Tuhan boleh benar-benar ada dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan pagi hari ini hanya di dalam nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Amin, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.